wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Septiasari, NIM 403224. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di Microsoft Visual Basic versi 6 serta membuat satu proyek sederhana dari Microsoft Visual Basic ini. Sebelum memulai, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu dan apa saja fungsi yang dapat kita dapat dari Microsoft Visual Basic ini. Microsoft Visual Basic selain disebut sebagai bahasa pemrograman atau language program, juga disebut sebagai sarana atau tool untuk menghasilkan program-program aplikasi Windows yang secara umum ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Yang pertama, digunakan dalam membuat program aplikasi berbasis Windows. Yang kedua, digunakan dalam membuat objek-objek pembantu program seperti fasilitas help, kontrol ActiveX, aplikasi internet, dan sebagainya. Serta digunakan untuk menguji program dan menghasilkan program akhir nantinya dalam bentuk X yang sifatnya executable atau dengan kata lain dapat langsung digunakan. Sebelum mempelajari cara membuat aplikasi dari program Visual Basic, sebagai langkah awal, ada baiknya kita harus mengetahui dan mengenal terlebih dahulu apa-apa saja yang terdapat pada program Visual Basic ini yang menjadi pengetahuan dasar kita untuk melakukan perancangan suatu program nantinya. Ini adalah tampilan dasar dari Microsoft Visual Basic versi 6. Kita open. Nah, di sini namanya adalah menu bar. Dan di bawah menu bar adalah toolbar, dan di bawah general adalah toolbox, dan di tengah ini adalah from window. Ini adalah project explorer, dan yang ini adalah Windows property, sedangkan di sini adalah from layout. Dan fungsinya yang pertama dari file di menu bar ini berfungsi untuk mengatur suatu file seperti new project, open project, save project, print, dan sebagainya. Kemudian ini ada edit, berfungsi untuk memproses pengeditan objek, komponen, dan kode di kode editor, contohnya cut, copy, paste, dan sebagainya. Kemudian ada view, berfungsi untuk mengaktifkan bagian-bagian dari integrate development environment. Kemudian ada project, berfungsi untuk manajemen proyek beserta pendukungnya. Kemudian ada format, berfungsi untuk melakukan proses format tampilan di form. Kemudian debug, menu ini berfungsi untuk melacak kesalahan program saat dijalankan. Kemudian ada run, berfungsi untuk menangani proses kompilasi program seperti run, build, step over, dan sebagainya. Kemudian ada query, berfungsi untuk mengakses data yang diperlukan pada aplikasi database. Kemudian ada diagram, berfungsi untuk pengaturan diagram terutama pada proses perancangan. Kemudian ada tools, berfungsi untuk menyediakan perlengkapan tambahan yang diperlukan dalam penyusunan program. Kemudian ada add-ins, berfungsi untuk melakukan pengaturan program tambahan pada Visual Basic 6. Window berfungsi untuk melakukan pengaturan window yang sedang aktif atau terbuka, dan help adalah berfungsi untuk memberikan informasi bagi pemakai Visual Basic ini. Kemudian kita ke toolbar. Yang pertama, ini adalah namanya Add Standard X Project. Ini berfungsi untuk menambahkan proyek baru jenis standar ke dalam proyek yang telah ada. Dan di sebelahnya adalah add from, menambahkan from atau objek baru ke dalam proyek yang sedang aktif atau dikerjakan. Ini adalah menu editor, menampilkan menu editor yang berfungsi untuk membuat atau mengubah tampilan menu. Ini adalah open project atau open object, membuka sebuah proyek yang pernah dibuat sehingga aktif kembali pada editor Visual Basic. Ini adalah save project, menyimpan proyek yang sedang aktif tanpa menutup proyek tersebut. Ini adalah cut, memotong objek yang dipilih pada layar dan menyimpannya pada memori. Kemudian ada copy, membuat salin atau duplikat objek yang dipilih pada layar dan menyimpannya pada memori. Kemudian ada paste, membuat salinan objek yang telah disimpan di memori untuk dipasang di lokasi baru. Kemudian ada fin, mencari teks tertentu pada jendela kode. Ini adalah undo, ini adalah redo. Ini kebalikannya ya. Jika undo adalah membatalkan perintah atau tindakan mengembalikan ke perubahan semula dilakukan, berarti redo adalah mengulangi perintah atau tindakan mengembalikan ke perubahan semula dilakukan.
Ini adalah start, menjalankan program yang sedang aktif. Dan ini tadi adalah toolbox. Toolbox ini adalah yang pointer. Pointer ini bukan termasuk kontrol, melainkan penunjuk kontrol yang berfungsi untuk memindahkan atau mengubah ukuran kontrol yang ada pada sebuah form. Ini adalah picture box untuk menampilkan file gambar, seperti bitmap, icon, GIF, dan sebagainya, baik gambar statis maupun aktif. Dan ini adalah label untuk menampilkan teks, tetapi pemakai tidak bisa berinteraksi dengannya. Textbook untuk menempatkan teks pada form dan pemakai dapat mengedit teks tersebut. Kemudian adalah frame untuk mengelompokkan beberapa kontrol atau grup pada suatu form. Kemudian ini adalah command button untuk membuat tombol pelaksana suatu perintah atau tindakan ketika digunakan. Kemudian adalah checkbox untuk membuat kotak cek yang dapat memilih satu atau banyak keadaan. Kemudian ada option button untuk memilih dan melakukan satu keadaan dari banyak pilihan yang ada. Kemudian ada combo box sebagai tempat untuk mengetikkan pilihan atau memilih suatu pilihan melalui drop down list. Kemudian ada from window atau jendela. From merupakan area kerja di mana kita nantinya akan merancang suatu program aplikasi Visual Basic. Kemudian ada Project Explorer, merupakan area yang berisi semua file program aplikasi Visual Basic. Kemudian ini adalah Window Property, berisi semua informasi mengenai kontrol atau objek yang dibuat dan bertugas menyiapkan segala properti dari kontrol yang nantinya diperlukan ketika melakukan perancangan user interface maupun pemrograman. Kemudian From Layout Window merupakan jendela yang menunjukkan tata letak dari form saat ditampilkan pada layar monitor. Dengan kata lain, atas bantuan fitur ini, kita akan tahu di mana persis di mana posisi aplikasi saat dijalankan pada layar monitor. Membuat satu proyek, yaitu kalkulator sederhana dari Windows Visual Basic versi 6. Yang harus dipersiapkan adalah membuat 3 teks ya, 1, 2, 3, kemudian 3 label juga, 1, 2, 3, dan command button ya, yaitu kita mengganti tadi yang pertama ini kan masih di dalam bentuk label, kita ganti menjadi bilangan 1, ini bilangan 2 pada sini ya, kemudian ini menjadi hasil, dan ini penjumlahan, di pengurangan, perkalian, pembagian, ini menjadi hapus ya, di sini caption keluar, di caption juga ini dihapus saja ya, di teksnya itu hapus saja, ini juga menjadi kosong. Pada penjumlahan kita klik saja, jadi A sama dengan value teks 1, kemudian B sama dengan value teks 2, kemudian C sama dengan, tadi kan penjumlahan menjadi A plus B gitu ya, kemudian di enter teks 3 sama dengan C, kemudian kita menyimpannya di sini ya. Begitu juga di pengurangan, kita menuliskannya lagi menjadi A sama dengan value teks 1, B sama dengan value teks 2, kemudian di C sama dengan A kurangi B teks 3 sama dengan C itu, kemudian kita save. Begitu juga di perkalian, sama saja ya, A sama dengan value teks 1, B sama dengan value teks 2, C sama dengan tadi kan perkalian ya, A kali B
Teks 3 sama dengan C. Save juga. Kemudian di pembagian A sama dengan value teks 1, B sama dengan value teks 2, C sama dengan tadi A bagi B. Teks 3 sama dengan C. Kemudian kita menyimpan dan dihapus. Kita menjadi teks 1 kali teks sama dengan teks 2 kali teks sama dengan siapa? Enter. Teks 3 kali teks sama dengan siapa? Kemudian kita menyimpannya, dan untuk dikeluar kita cukup N saja, kemudian simpan. Dan untuk melihat apakah ini berfungsi, kita putar di sini ya, atau bisa juga tekan F5. Nah, gini sudah jadi. Kita coba ke 19 tambah 1 jumlah, turunkan, jadi dikurangi 18 kalian 19, pembagian hapus, iya benar. Kemudian 5 tambah 4, coba ya, jumlahan 9, kurang 1, perkalian 20, bagian 1,5. Nah, hapus. Kita keluar, kemudian kita bisa menyimpannya di file save project.